Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini dalam santapan pagi yang akan kita renungkan bersama, saya mengambil tema renungan yaitu kasih yang mengubah hati. Kasih menjadi dasar dalam seluruh perjalanan spiritual hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Santa Teresia Avila, juga Santa Teresia Kanak-kanak Yesus, fondasi iman yang benar adalah cinta kasih. Maka hari ini kita diajak, pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sedikit dari kutipan Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Saya hanya mengambil satu perikop yang menjadi inti dari Injil ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci maki kamu. Saudara dan saudariku yang terkasih, para sahabat LPF, Yesus dalam perikop ini menantang kita atau meminta kita untuk hidup di dalam kasih yang melampaui batas kemanusiaan atau batas-batas manusiawi. Sering kasih kita itu didominasi atau ditentukan oleh batas-batas tertentu, padahal kita sadar bahwa kasih Allah itu selalu tak terbatas bagi kita. Dalam perikop Injil tadi, dalam Injil Lukas, bab 6 ayat 27 sampai 38, kita mengetahui bahwa Allah menghendaki kita pun belajar dari dirinya sendiri yang penuh belas kasih, yang tidak membatasi untuk mengasihi hanya bagi mereka yang berbuat baik, tetapi justru bagi mereka saudara-saudari kita yang berbuat jahat atau dalam tanda kutip menjadi musuh atau memulai permusuhan dengan kita. Yesus menghantar kita pada sebuah pemahaman baru bahwa di dalam iman, di dalam kasih Tuhan, tidak ada kata musuh, tidak ada kata lawan. Itu yang harus menjadi pemikiran kita semua. Bahkan di dalam trilogi kasih, ya trilogi itu tritiga dan logi itu artinya wacana, cara berpikir. Di dalam cara berpikir kasih yang disusun dalam tiga bentuk tadi, Yesus mengatakan untuk mengasihi, berbuat baik, memberkati atau mendoakan, menghantar kita sebenarnya pada pemahaman bahwa kasih itu yang pertama itu bersumber dari Allah sendiri. Maka kalau kita berusaha untuk mengasihi sesama yang membenci kita dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa mewujudkan perintah kasih itu. Sering orang berkata kepada saya, menanyakan, Pater, mungkin perintah itu terlalu berat. Pater, mungkin apa yang dikatakan oleh Yesus itu susah untuk direalisasikan. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk berakar di dalam sumber kasih itu sendiri. Santa Teresa Avila mengajarkan bahwa kasih sejati itu berasal dari persatuan dengan Allah di dalam doa. Kasih sejati berakar dari persatuan dengan Allah dalam doa. Tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita akan sulit mengasihi secara sempurna atau secara murni. Jadi tanpa berhubungan yang erat dengan Tuhan, tanpa memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan, maka kita akan sulit untuk bisa mewujudkan perintah kasih ini. Selalu ada dimensi manusiawi yang akan membatasi kita untuk bisa mengasihi sesama. Memang kita saat ini mungkin belum sempurna dalam cinta kasih, tetapi dengan praktek doa, dengan relasi yang setiap hari semakin mendalam bersama dengan Tuhan melalui doa dan lain sebagainya, akan menghantar kita sebenarnya pada pemurnian cinta kasih itu sendiri. Karena kita ingat bahwa ketika kita mau mengasihi orang lain, maka kita butuh untuk berkorban. Kita butuh untuk memberi diri untuk orang yang kita kasihi. Santa Teresa Avila juga mengatakan bahwa cinta kasih itu tidak akan pernah beristirahat sebelum orang yang dikasih itu maju di dalam hidup rohani. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita tidak akan pernah beristirahat untuk mendoakannya. Kita tidak akan pernah beristirahat untuk berjuang agar dia juga maju di dalam kesempurnaan, termasuk orang-orang yang membenci kita.
Kadang orang-orang yang membenci kita masuk di dalam suatu situasi yang sulit, bukan karena pada dasarnya dia dilahirkan untuk berbuat jahat atau dia dilahirkan sebagai orang jahat, karena tidak ada orang yang dilahirkan jahat di dunia ini. Yang ada adalah orang yang tidak mampu menguasai dirinya oleh karena situasi, tekanan hidup dan lain sebagainya, problem hidupnya, sehingga apa yang dia lakukan itu menyakiti orang lain, bahkan menjadi musuh bagi orang lain. Dia menjadi musuh bagi orang lain karena dia merasa terancam bahwa orang lain itu membahayakan atau mengganggu kesenangan dia atau mengganggu kenyamanannya. Untuk itu, kita diajak untuk merenungkan apakah saya sudah menjadikan doa sebagai sumber cinta kasih saya kepada orang lain, ataukah saya mengasihi karena kebutuhan atau karena sebatas keinginan saya, karena saya ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, yaitu dikasihi juga. Padahal kalau kita mengasihi dengan tulus, kita tidak lagi meminta orang lain untuk membalas kasih kita dengan cinta kasih yang sama, tetapi kita mengasihi karena memang Tuhan mengasihi pribadi setiap orang. Lalu bagaimana relasi saya dengan Tuhan saat ini? Relasi cinta kasih bersama dengan orang lain bisa kita ukur kedalamannya dengan relasi kita dengan Tuhan. Kalau semakin relasi kita itu baik dengan Tuhan, maka kita juga dalam mengasihi juga tanpa pamrih. Kasih kita juga tanpa batas. Bahkan kasih kita juga mampu mendorong kita untuk berbelas kasih seperti Yesus yang selalu digerakkan oleh belas kasih kepada yang lain. Dan Santa Teresa dari Avila mengajarkan bahwa kasih itu mengubah, kasih itu membantu orang untuk menjadi dewasa di dalam hidup, di dalam relasi, dan di dalam setiap keputusan hidupnya. Jadi kasih ini juga membawa efek atau dampak dalam tindakan moral dari seseorang. Santa Teresa menegaskan bahwa kasih sejati harus diuji dalam kehidupan nyata. Jadi bukan seperti hanya teori kasih, harus mengasihi. Kita tahu semua bahwa kita harus mengasihi. Bagaimana kita mengasihi, kita juga tahu bagaimana kita mengasihi. Tetapi tidak cukup sampai batas itu. Bagaimana saya bisa mengalahkan kesulitan di dalam diri saya, terutama halangan-halangan yang ada dalam hidup saya, untuk bisa mempraktekkan cinta kasih itu secara nyata. Misalnya, ketika saya dibenci, ketika saya difitnah, mampukah saya memaafkan dan tetap mengasihi? Ketika saya dikecewakan, mampukah saya tetap bisa menjalin relasi itu dengan penuh kasih seperti sebelum saya mengalami kekecewaan? Itu adalah hal-hal yang harus terus kita murnikan di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 31. Sebagaimana kamu ingin agar orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maka kalau kita mau bahwa orang lain juga hidup di dalam cinta kasih, seperti kita dicintai oleh Tuhan, maka kita harus mengasihi sesama itu, mengasihi orang lain itu lebih dahulu. Mengasihi tanpa mengharapkan balasan adalah wujud tertinggi dari cinta kasih. Kalau kita mampu mengasihi tanpa meminta balasan, maka sebenarnya kita sedang mempraktekkan cinta kasih yang murni. Dan efeknya adalah kita tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain. Setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya kelemahan. Tetapi cinta kasih memurnikan cara melihat kita supaya jangan fokus pada kesalahan orang lain sehingga kita menghakimi, menuduh, lalu menyingkirkan orang itu, menganggap orang itu berbahaya, tetapi lebih kita masuk melihat kebaikan dari sisi positif atau kebaikan dari pribadi orang tersebut. Dan yang terakhir, kasih ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata atau dalam aksi nyata, atau yang sering dikatakan berbuah dalam tindakan kasih. Jadi setiap kita, ketika kita mengimani Yesus, mengimani Tuhan sebagai sumber cinta kasih kita, sebagai Allah yang mencintai wujud cinta kasih Allah kepada kita di dalam seluruh hidup kita, maka kita pun diajak untuk juga mencintai sesama kita.
Artinya tindakan kita adalah buah dari tindakan cinta kasih. Dan tindakan itu dirumuskan demikian dalam Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Berilah, maka kamu akan diberi. Mengampuni orang yang telah menyakiti kita adalah sebuah pemberian yang besar. Tuhan tidak mengharapkan kita memiliki kesempurnaan iman dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tuhan menghargai usaha kita supaya iman kita perlahan-lahan menjadi sempurna. Tuhan tidak melihat besarnya iman yang bisa memindahkan gunung dan lain sebagainya. Besarnya iman yang dimiliki oleh seseorang, tetapi cukup iman yang sederhana, cukup iman yang kecil, yang sungguh-sungguh murni untuk berusaha mencintai Tuhan dan sesama, maka Tuhan akan memberikan rahmat-Nya, berkat-Nya kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut akan maju di dalam cinta kasih. Lalu yang kedua adalah menolong mereka yang membutuhkan tanpa mengharap balasan. Ini harus menjadi ciri khas kita, bahwa yang pertama, buah dari cinta kasih, tindakan cinta kasih adalah menolong atau memberikan diri kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak menyebarkan kebencian terhadap sesama. Sering kita tergoda ya untuk membawa atau menyebarkan hal-hal yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Maka ketika kita mengendalikan diri kita, ketika kita berusaha untuk membuat diri kita menjadi disiplin di dalam hidup rohani, maka kita tidak akan pernah berpikiran negatif, bahkan menyebarkan berita yang tidak baik bagi orang lain. Seperti contohnya Santa Teresia kanak-kanak Yesus, meskipun di dalam situasi di mana dia sungguh-sungguh melihat bahwa salah seorang susternya itu tidak suka dan selalu menyudutkan dia dan lain sebagainya, tetapi dia tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh salah satu susternya itu sebagai hal yang membuat dia harus membenci, tetapi membuat dia berusaha untuk mencintai lebih lagi daripada sesama suster yang tidak membenci dia. Saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan untuk kita hari ini, untuk kita renungkan adalah, tindakan kasih apa yang bisa saya lakukan hari ini? Lalu yang kedua, siapakah atau orang, keluarga atau kenalan mana yang perlu aku ampuni atau perlu aku berikan rahmat pengampunan seperti Tuhan telah mengampuni saya sendiri. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kasih bukan sekadar perasaan, tetapi sebuah komitmen yang harus dihidupi setiap hari. Maka mari kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk bergerak, untuk hidup, untuk setia berproses di dalam cinta kasih Allah. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.